Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada kajian AMDAL Bandung Utara. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Prima Mayaning Tias, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, yang seyogyanya saya ingin hadir secara langsung begitu sebagaimana permintaan yang disampaikan untuk memberikan kuliah atau guest lecture untuk mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan, yang kali ini kita membahas tentang kawasan Bandung Utara. Namun demikian, karena ada suatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan, harus mendampingi Bapak Gubernur di Jakarta, adanya kerjasama dengan Monash University, izinkan saya memberikan pengantar untuk mata kuliah ini dan nanti akan diteruskan oleh staf saya untuk detail teknisnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, berbicara mengenai AMDAL dan nanti pada wilayah Bandung Utara, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu skema besarnya terhadap Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH. Karena bagaimanapun juga undang-undang ini sudah mengatur mulai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan sampai penegakan hukum, dan ini memang sifatnya menjadi suatu siklus, menjadi suatu proses yang tidak bisa terputus satu dengan yang lain. Bicara tentang perencanaan yang nanti menjadi topik kita mengenai AMDAL, khususnya proyek yang ada di KBU, apakah nanti disetujui atau tidak dalam persetujuan lingkungan. Selanjutnya apabila sudah disetujui, maka di dalam perjalanannya pemanfaatan ruang yang sudah dilakukan, terus dilakukan monitoring, sifatnya pemantauan, pembinaan, bahkan sampai dengan pengawasan dan penegakan hukum apabila kegiatan tersebut ditengarai, diindikasikan, ditemukan bahkan telah melanggar terhadap ketentuan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup. Nah, jika kita bicara AMDAL pada sequence tahapan yang di pengelolaan lingkungan hidup di Undang-Undang 32 ini, terlihat bahwa di AMDAL ini masuk kepada instrumen di pencegahan. Jadi sebenarnya tools atau instrumennya ini cukup banyak di terms pencegahan untuk bisa mengendalikan dan mengelola lingkungan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, menjadi penting untuk rekan-rekan yang sekarang sedang kuliah mungkin ya, atau mohon maaf Bapak Ibu dosen yang sedang mengajar di ilmu geodesi ya, pada pagi hari ini, untuk kita fokuskan dulu kepada perencanaan ini di instrumen kajian lingkungan hidup strategis, yang mana kita harus tahu apakah wilayah yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu secara yuridis formalnya pada peraturan perundangan rencana tata ruang itu sudah dimungkinkan atau tidak. Baik, saya coba lanjutkan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam slide ini terlihat bagaimana instrumen lingkungan atau environmental safeguard untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bisa kita lihat di sini. Diawali dari bagaimana sebenarnya neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merupakan hasil inventarisasi ini sudah benar-benar dilakukan dengan baik, dengan detail, dengan skala peta memang yang lebih besar, dukungan data primer sekundernya cukup bagus. Nah, ini menjadi penting sekali Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian, bahwa peta secara ekoregion untuk bisa melihat, menginventarisasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan serta cadangan SDA yang ada untuk kita buat kita buatkan rencana perlindungan dan pengelolaan baik sifatnya nasional, provinsi ataupun kabupaten kota. Apabila pada
skema ini sudah dilakukan dengan baik, itu sangat memudahkan dikala kita menggunakan instrumen-instrumen tadi yang dimulai dari kajian lingkungan hidup strategis. Kalau di sininya sudah merekomendasikan gitu ya pada suatu ruang tertentu, maka memudahkan sekali untuk kita bisa memberikan izin untuk proses AMDAL, UKL, UPL maupun SPPL selanjutnya sampai dengan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha yang kita berikan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, menjadi penting juga di sini bagaimana keterkaitan 3 persetujuan dasar dan perizinan berusaha. Jadi sebelum kita berikan persetujuan lingkungan, maka ada 3 persetujuan dasar dan perizinan berusaha. Yang pertama adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, KKPR. Berarti ini tadi dari mana? Ini tadi kesesuaiannya dari slide yang sebelumnya saya sampaikan, dari inventarisasi, dari inventarisasi skala ekoregion, kemudian dari PPLH-nya, kemudian dari kajian lingkungan hidup strategisnya. Kalau di sini sudah sesuai yang sudah dipayungi dalam payung hukum tata ruang, maka persetujuan lingkungan bisa kita berikan. Ini ke sini, ini ada di tengah-tengahnya adalah proses pembahasan dokumen lingkungan ya. Sehingga persetujuan KKPR ini di pasal mekanisme persetujuannya atau di PP 21 2021 ini, maka lokasi rencana usaha atau kegiatan wajib sesuai dengan tata ruang. Jadi menjadi persyaratan dasar yang pertama. Baru kemudian kita bahas mengenai proses persetujuan lingkungannya, dan kalau dulu kita dengar IMB ada persetujuan bangunan gedung sertifikat layak fungsi. Ada 3 persyaratan jika kita ingin menerbitkan perizinan berusaha ya. Saya ulangi, 1 KKPR, 2 PL, dan 3 PBG dan SLF ya. Jadi perizinan berusaha bisa dipenuhi jika 3 persyaratan ini telah dipenuhi juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sebenarnya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang? Ini teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa begitu ya sudah belajar banyak mengenai bagaimana memetakan gitu ya, baik dari skala ruang mungkin nasional, kepulauan, provinsi sampai ke RDTR. Memang diakui bahwa belum semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, 27 kabupaten kota itu yang sudah menyusun RDTR, karena kita tahu bagaimana mendetailkan suatu ruang gitu ya, dan itu sebenarnya menjadi penting bagi kami yang di lingkungan hidup untuk bisa memetakan dalam skala yang lebih detail lagi bagaimana daya dukung lingkungannya, sehingga daya tampungnya nanti yang akan kita rencanakan di sana benar-benar sesuai dengan daya dukungnya. Nah, baik, selanjutnya adalah tata ruang dalam proses penapisan. Setelah kita tahu tadi bagaimana kondisi tata ruang kita ya dengan daya dukungnya, maka di sini kita bisa melihat proses penapisan rencana atau kegiatan usaha. Dikandung maksud adalah ini nanti pada proses untuk melihat apakah kegiatan itu yang pertama jelas bisa dilakukan atau tidak. Kemudian untuk melihat pada proses perizinan berusaha, AMDAL kah, UKL UPL kah, ataupun SPPL. Nah, ini ada di sini. Jadi bagaimana pada tapak proyek ini kita sandingkan dengan RT RW kita overlaykan sudah sesuai atau tidak. Kemudian juga terkait dengan peraturan-peraturan yang lain kan. Ada moratorium atau ada yang tidak diperbolehkan dalam PIBIB ini. Dan kemudian apabila oke semuanya nggak ada masalah, maka AMDAL dan persetujuan lingkungan atau UKL UPL dapat diproses lebih lanjut. Tapi kalau tidak, maka tidak dapat diproses ya. Jadi tadi diawali dari yang saya sampaikan tadi sampai dengan overlay untuk melihat apakah kegiatan usaha ini sesuai enggak di atas ruang yang memang direkomendasikan. Nah, kemudian usaha atau kegiatan yang di hutan lindung dan hutan produksi yang diizinkan atau diperbolehkan oleh PP 23 2021. Nah, di sini dikatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis. Memang ini
aturan ini ya, kalau di lingkungan kami melihatnya bahwa A sampai dengan M di sini gitu ya, memang ini sifatnya pelayanan publik gitu ya, untuk kepentingan masyarakat. Namun demikian pun kegiatan ini juga mestinya juga harus juga kita lihat gitu, apakah memang sesuai dengan daya dukung yang ada di situ. Jangan-jangan nanti kegiatan ini memang untuk kepentingan publik, tapi sebenarnya daya dukungnya nggak memungkinkan gitu ya. Tapi pastinya secara teknis rekan-rekan dari sektor gitu ya sudah memperhitungkan atas hal itu. Jadi ada A sampai M ini silakan dibaca saja, bahwa sekali lagi di luar kegiatan kehutanan, kawasan hutan ini bisa dilakukan kegiatan A sampai dengan M ini yang memang untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan publik. Nah, sekarang saya bicara kepada daya dukung KBU. Sebentar ya, saya coba, nanti bisa didetailkan oleh staf saya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kita sudah melakukan pemetaan terhadap KBU ini. Di atasnya peta nih sebenarnya ya, peta yang sudah kita delineasi per kecamatan dan sudah kita rekomendasikan sebenarnya di sini. Contohnya adalah Cimahi, kita ada Cimahi Tengah dan Cimahi Utara dengan luasannya. Deskripsinya sudah kita sampaikan. Cimahi Tengah contoh, faktor pendukungnya secara geografis di sini bisa terlihat bahwa gelombang datar kemiringan leher kurang 15, kemiringan lereng kurang 15% gitu ya. Dan selanjutnya susunan batuan, faktor pembatasnya di sini ada aliran lahar letusan Gunung Tangkuban Perahu dengan kemiringan lereng. Ini teman-teman geodesi sudah pintar sekali untuk melihat rona lingkungan gitu ya, di wilayah-wilayah tersebut. Nah, kemudian kita sudah analisis di sini sebenarnya. Dari deskripsi ini, rekomendasi lahan yang terbangun harus berapa yang diperbolehkan gitu ya. Koefisien wilayah terbangun untuk seluruh wilayah kecamatan itu 176,95 hektar atau sudah 93% melebihi koefisien wilayah terbangun maksimal. Nah, sehingga kecamatan ini tidak diperkenankan untuk penambahan wilayah terbangun. Untuk memperkecil volume air larian bangunan yang sudah ada, maka juga perlu dibuatkan sumur resapan. Jadi sebenarnya kajian untuk KBU sudah cukup kita detailkan. Hal ini yang harusnya sebagai limited factor untuk kita bisa merekomendasikan terhadap pemohon yang ingin meminta perizinan persetujuan lingkungan untuk perizinan berusaha. Saya selalu menyampaikan bahwa apapun yang dimohon untuk meminta persetujuan lingkungan gitu ya, itu diperlukan kajian yang cukup detail, cukup teliti berdasarkan kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada beberapa pemohon yang meminta air dari bawah tanah gitu ya, dan itu untuk kegiatan produksi air kemasan ataupun apapun lah, tapi sumbernya adalah air di bawah tanah. Nah, saya lakukan kajian dengan detail dengan metode yang sampai dengan isotop. Mungkin dibilang memang mahal, tapi kita bisa mendapatkan data yang benar-benar cukup mendekati akurat lah kalau kita bisa katakan. Nah, pun dengan KBU ini sudah kita petakan pada setiap kecamatan dengan luasannya, dengan deskripsinya, dan rekomendasi untuk lahan terbangunnya. Sehingga pemohon-pemohon tersebut khususnya untuk KBU, saya rasa sudah sangat padat ya KBU di sana. Beberapa rekomendasi kita juga tidak diperkenankan. Ini Cimahi Utara juga tidak. Kemudian Bandung ini yang Kabupaten Bandung, di Cilengkrang juga. Nah, bisa dilakukan 30 dengan penambahan wilayah terbangun di daerah resapan rendah KDB 30% atau lebih. Jadi memang sudah kita beri batasan. Ini kajian kita sudah cukup lama, sebenarnya memang harus diperbarui lagi ya. Jadi menjadi PR, mungkin teman-teman ada punya keinginan untuk meneliti lebih lanjut untuk KBU, kami sangat senang sekali gitu ya. Jadi mendevelop atau memperbaharui ya atas penelitian yang sudah dilakukan, sehingga kita bisa mendapatkan data-data yang cukup akurat gitu. Pun sebenarnya kegiatan yang sudah berjalan di lokasi tersebut, kan mereka mempunyai kewajiban setiap 6 bulan sekali mengirimkan laporan RKL RPL.
itu menjadi bagus sekali secara geospasial gitu ya. Kita bisa kumpulkan data-data itu, pasti mereka melaporkan kualitas air gitu ya. Kalau mereka memang membuang limbah cair, kemudian kualitas udara gitu ya, ada B3-nya juga. Kualitas udara ataupun air ini ada beberapa parameter. Kalau kita bisa petakan di situ dan kemudian dengan kegiatan yang lain, mestinya banyak semuanya kan kita bisa melihat rona lingkungan yang ada di situ sebenarnya. Pada suatu wilayah kita bisa batasi pada delineasi wilayah tertentu, itu bisa terlihat bagaimana kualitas lingkungan itu sebenarnya. Nah, ini untuk wilayah KBU, Bapak Ibu sekalian, dan untuk selanjutnya sebenarnya daya dukung KBU sudah bisa terlihat, maka dari itu sebenarnya sudah bisa dilakukan penapisan dengan lebih baik lagi gitu ya. Walaupun kita tahu sebagai contoh di sini rencana pembangunan jalan di hutan lindung dan hutan produksi ini bisa dilakukan dengan landasan hukumnya tersebut, tidak boleh karena masuk ke hutan konservasi. Nah, ini sebenarnya sudah diatur landasan hukumnya di beberapa peraturan yang menyangkut sumber daya alam gitu ya, untuk bisa kita lihat apakah bisa dimanfaatkan atau tidak pada KKPR tadi yang saya sampaikan. Nah, sekarang saya sedikit masuk kepada proses berkaitan dengan AMDAL-nya sendiri. AMDAL-nya sendiri, bahwa poin pengaturan AMDAL dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ya, ini memang mengatur terhadap perubahan nomenklatur perizinan, pengintegrasian izin lingkungan, ada perubahan komisi penilaian AMDAL, uji kelayakan, keterlibatan masyarakat, penetapan kriteria usaha atau kegiatan berdampak penting, dan integrasi PPLA dan AMDAL lain. Jadi ini adalah proses undang-undang ini mengatur ini. Nanti akan ada proses di dalam penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan untuk bisa kita berikan di 10 kriteria kelayakan lingkungan, apakah kegiatan tersebut sudah layak dari aspek lingkungan atau tidak, untuk kita bisa berikan rekomendasi ya. Nah, kemudian ya oke. Kemudian selanjutnya ini adalah proses penilaian AMDAL-nya tersendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, penyusunan dan penilaian AMDAL serta penerbitan persetujuan lingkungan itu bisa dilihat di PP 22 tahun 2021. Jadi diawali dari ini kewajiban pemrakarsa. Kalau kita ingin mendapatkan persetujuan lingkungan, maka pemrakarsa harus memenuhi ketentuan ini. Diawali dari konsultasi publik. Jadi di mana dia harus memberikan penjelasan kepada masyarakat yang memang terkena dampak, khususnya ada beberapa kriteria lah ya yang publik yang dia harus diberikan penjelasan atau konsultasi atau sosialisasi atas kegiatan tersebut. Kemudian kalau AMDAL dia harus membuat formulir kerangka acuan. KA itu adalah sebagai term of reference yang menyangkut clear terhadap deskripsinya, kemudian metodologinya gitu ya, kemudian pelikupannya dampak penting hipotetik yang akan dikaji di dalam AMDAL-nya, dan kemudian tenaga ahlinya juga yang akan menyusun. Itu disepakati dalam kerangka acuan. Dan kemudian kita masuk kepada TUK. Ini dulunya kita kenal dengan Komisi Penilai AMDAL. Di sini dilakukan pemeriksaan dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kalau udah oke penerbitan bicara secara kesepakatan formulir, lanjut dia ke AMDAL RKL RPL. Nah, kemudian dilakukan penilaian AMDAL RKL RPL-nya, dan kemudian ada rekomendasi, kita keluarkan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan di 10 kriteria tersebut. Nah, baru ini SKKL ini persyarat yang termuat dalam perizinan berusaha. Ini kalau mau Bapak Ibu atau adik-adik tahu semuanya, bisa ikut di kursus dasar-dasar AMDAL gitu ya, yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang mendapatkan license untuk melakukan itu gitu. Dan alhamdulillah saya juga masih ngajar kursus AMDAL ini di Universitas Padjadjaran, dan silakan saja dikasih informasinya, biasanya mereka akan buka pada waktu-waktu tertentu. Nah, proses ini pun kurang lebih sama dengan UKL UPL, karena memang tadi di dalam penapisan mana yang AMDAL, mana yang UKL UPL, dan kemudian kewenangannya ada di
mana di provinsi atau kabupaten ataupun ada di pusat begitu ya. Di situ juga diatur dengan peraturan perundangan dan prosesnya juga demikian. Bapak Ibu semuanya nanti bisa dipelajari, dijelaskan lebih lanjut gitu ya dengan staf saya tentang proses ini kalau ada yang bertanya. Selanjutnya pun SPPL juga demikian. SPPL itu lebih rendah lagi kriterianya dari UKL-UPL ya. Nah, ini mungkin secara singkat yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kuliah pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila saya tidak bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu atau berinteraksi pada sesi kali ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi, dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan saja datang ke kantor kami di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Raya nomor 6 Bandung. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya sangat menunggu sebenarnya masukan, saran, pendapat atau bahkan ide-ide, gagasan dari rekan-rekan akademisi gitu ya, untuk bisa memperkaya terhadap data-data berkaitan dengan daya dukung lingkungan, agar kami juga lebih detail lagi dalam memberikan rekomendasi teknis terhadap pemanfaatan ruang yang ada di Jawa Barat. Karena kita tahu sampai dengan sekarang kondisi lingkungan di Jawa Barat ini gitu ya, baik dari aspek pencemarannya maupun kerusakannya begitu masih cukup tinggi gitu, sehingga benar-benar memerlukan pengendalian diawali dari perencanaan sampai dengan pengawasan yang cukup ketat. Ini mungkin secara sekilas bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.